menukilkan satu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Alaihi Salam, sabda Nabi Alaihi Salam Sallallahu Alaihi Wasallam, la yu'adillahu li ahadin khamsan. Tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala itu bagi seseorang mengkaruniakan, memberikan 5 perkara minal hayat illa wa qad adda lahu khamsan, kecuali Allah Subhanahu wa taala menyediakan baginya 5 perkara ukhra yang lain. Jadi maksudnya apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti Allah berikan kelebihan dan kekurangannya. Termasuk dalam konteks ini bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan 5 perkara kepada kita, kepada hambanya, dan pasti dari 5 perkara itu Allah berikan kelebihan di balik itu, kebaikannya. Yang pertama, la yu'tihi, tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu mengkaruniakan, ai Allahu syakhsun, maksudnya Allah memberikan kesempatan asyukru, rasa syukur, lin ni'mati, maksudnya dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, illa, kecuali wa qad 'ada lahu ziyadah, kecuali Allah akan memberikan kepadanya, sungguh Allah akan memberikan kepadanya tambahan, ala tilkan ni'mah, atas segala nikmat itu. Jadi sudah dijelaskan oleh Nabi bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mengkaruniakan kesempatan bersyukur bagi seorang hamba. As-syakhsan, as-syakhsan lin ni'mati, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmatnya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan berikan tambahan atas nikmat tersebut. Mana buktinya? Qala Allah taala, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum. Allah mengatakan, jika hambaku bersyukur atas nikmatku, la azidannakum, ziyadah, maka akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti setiap rasa syukur yang Allah karuniakan kepada hamba, yang timbul dalam hatinya syukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala, itu pasti Allah tambah. Nah, makna tambahan ini tidak mesti secara kuantitas, secara jumlah, tapi kualitas. Ada sebab mengukur tambahan nikmat dengan syukur itu dengan kuantitas, jumlah. Kalau kita menunjuk 10 jadi 100, betul itu, tapi tidak selamanya seperti itu. Bisa jadi tambahan yang beliau oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk syukur seorang hamba itu, apa kata ulama? Barokah. Apa barokah itu? Ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Maka setiap hamba yang bersyukur dengan nikmat Allah yang diberikan umur panjang kepadanya, maka berkah umurnya tadi, bentuk syukurnya tadi, ziyadatul barokah, ya. Ziyadatul khair, bertambah baik, tambah tua, tambah ibadah, tambah ngaji, tambah dewasa, tambah sadar, ya. Tambah tua, tambah bebenah, bukan tambah tua keladi, tambah tua, tambah jadi. Aku nengok di PL Gilip tadi pagi, ada bibi itu di pucuk salon joget. Bukan bibi, katanya bibi siapa? Bukan bibi nyai itu tuh. Kita ingat mati juara timpo salon ini, bibi ini juga. Kayaknya kau juga. Nah, artinya umur yang kita syukuri akan bertambah kebaikan, kesehatan, termasuk harta, termasuk nikmat ilmu, termasuk segala nikmat yang Allah berikan kepada kita bentuknya. Ketika seorang hamba itu la azidannakum, Allah akan tambah. Bentuknya apa? Keberkahan, kebaikan. Jadi tambahan nikmat Allah Subhanahu wa taala, semakin dapat nikmat, semakin bersyukur, bertambah dia juga akan kebaikan di balik nikmat yang Allah berikan tadi. Yang kedua, la yu'ti du'a. Tidak, Allah Subhanahu wa taala itu mengkaruniakan doa,
sebuah permohonan illa kecuali waqad sungguh ada lahul istijabah. Sungguh kata Rasul, Allah akan menyediakan baginya pengabulan doa, istijabah, dikabulkan Allah, diterima oleh Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, mintalah kamu kepada aku, kata Allah, niscaya akan aku kabulkan. Berarti setiap permintaan doa seorang hamba, permohonan yang disampaikan seorang hamba kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti kabul. Kenapa? Karena ini sudah janji Allah. Tinggal lagi bentuk keyakinan seorang hamba yang beriman itu kabul atau tidak tadi dalam apa yang dalam hati yang dirasakan dan rasa dalam dirinya, bukan dalam pandangan matanya. Sebab sifat uang sekarang ini, karena kita ini materialistis, bentuk itu menyatakan rupa. Apa maksudnya? Kita akan menyatakan ada rupa kalau terjenguk bentuk dengan mata. Orang menganggap bahwa doanya kabul kalau yang minta dia A, kabulnya A. Dia minta B, kabulnya B. Padahal belum tentu. Karena Allah sudah punya ketentuan tersendiri kepada seorang hamba bentuk pengabulan doanya. Bisa lewat ketentuan Allah yang bisa berubah dengan doa tadi, tapi ada haknya Allah untuk menetapkan pengabulan doa itu bentuknya apa, itu hak Allah. Ada orang cita-cita pengen jadi ini, jadinya tidak jadi itu. Ya. Doa, ya Allah mintalah dia jadi jodoh aku bagi misal. Bukan jodoh kita, tidak jadi. 7 tahun bercewekan, kawin dengan uang. Itu menjaga jodoh orang. Entah kau situ. Jangan yakin dulu segalanya kau adalah diriku. Iya. Separuh nyawaku. Iya. Ngapur ini. Separuh hati. Ya. Malah nang dekati masalah betino. Ujung-ujung kusegelahkan segalanya untukmu. Iya. Gak lama tuh rupanya kawin dengan orang lain, mamang itu nangis kau udah jerit-jerit. Kita kepengen dia tuh dapat jodoh tidak. Kadang gak disangkau. Rupa-rupanya bukan jodoh kita pikir, tapi Allah kasihkan jodoh kita. Karena Allah lebih tahu. Dikabulkan Allah doa kita tuh. Minta jadi wong kayo, tidak kayo-kayo. Dari kecil sampailah semujang ini Ustaz jadi wong kayu, tidak jadi wong kayu, buntu lagi ada. Kabulnya doa tadi bukan bentuk itu. Dikayukan Allah hati kita. Semakin dewasa, semakin hari tanda syukur kita kuat, hati tetap tenang walau buntu. Ada job jarang, atau job lado urung cancel, paling datang ke satu sudut sambil menangis nasib, atau masuk kamar mandi nangis sudah. Tidak bisa, karena Allah yang tahu. Kita tidak tahu kayak jangankan besok, detik berikutnya kita tidak tahu hidup kita. Betul. Detik berikutnya. Sekarang detik berikutnya tidak tahu gitu. Apalagi urusan besok, apalagi seminggu lagi, apalagi sebulan lagi, apalagi setahun lagi, apalagi 10 tahun yang akan datang. Cak janji kakek dek 3 tahun yang datang kayak pelamar. Iya. Ujian dek itu. Ajulah aku nunggu yang lain rejo. Kita ngeja ke 3 tahun ngumpul-ngumpul, setengah tahun dia diambil Allah lantah, syukur kau. Tidak wajar. Kaget kita ngomong Allah tidak ngabulkan doa, Allah tidak ada sesuai janjinya. Mana engkau ya Allah? Padahal kau akan berjanji akan mengabulkan setiap doa seseorang hamba dengan pintanya. Jibu da'atad da'ila da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Mana katanya? Allah dah buktikan akulah berdoa,
banyak ibadah, tapi mainin. Justru inilah termasuk kata Nabi, orang yang berdoa tidak dikabulkan. Kenapa? Karena saat dia berdoa merasa dianya tidak dikabulkan doanya, dia berhenti berdoa. Maka itulah orang yang tidak terima doanya. Jadi jelas kata Nabi tadi, ketika Allah mengkaruniakan ada satu bentuk permintaan hambanya, sungguh kata Nabi akan disediakan baginya al-istijabah, pengabulan terhadap doa itu. Kalau bahasa kita itu apa istilahnya? Ada linknya. Jadi Allah sudah menetapkan ini, ada linknya pasti. Sama dengan kita, lebih kurang ilustrasinya ini nih, cara buyan gitu. Kita nyiapkan apa namanya itu pempek. Kita nyiapkan cuko. Otomatis harus ada pempek, ada pasangannya. Betul lah? Atau malam ini pempek apa tidak? Ada. Ulang tahun enggak ada? Tidak mungkin Allah nyiapkan kepada kita atau merintahkan doa kalau Allah tidak nyiapkan fasilitas untuk dikabulkan. Itu mau tidak ya? Tidak mungkin Allah nyuruhkan kita bersyukur kecuali Allah Subhanahu Wa Taala sudah mempersiapkan fasilitas bahwa bentuk syukur tadi akan Allah tambah. Apa itu? Jadilah disiapkan fasilitasnya. Tinggal lagi kita ngambil tiketnya, masuklah ke sana, pasti dapat. Paham nggak ilustrasinya itu? Nah, begitulah dengan maksud hadis ini, bahwa Allah akan memberikan sesuatu kepada seorang hamba 5 perkara, tapi Allah akan juga berikan 5 perkara dari balik 5 perkara tadi dengan hal yang lain. Tentunya pasti kebaikan di balik Allah perintahkan apa yang harus kita lakukan, dan pasti Allah kasih fasilitas dari apa yang kita lakukan sesuai dengan perintah Allah dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh beliau berdoa, qala Allahumma inni, wahai Allah sungguhnya aku as'aluka mohon nafsan mutma'innah, mutma'innah ya, pakai to, mutma'innah diri yang tenang, jiwa yang tu'minu bi liqa'ik, yang yakin dengan perjumpaan kepadamu, wa tarda bi qada'ik, dan ridha dengan ketentuanmu. Nah, jadi Allah Rasul mengajarkan dengan kita minta hati yang tenang, yakin dengan perjumpaan kepada Allah, dan ridha dengan ketetapan Allah. Kenapa tidak ajarkan Nabi doa ini? Karena apapun yang kita minta ada hak ketetapan Allah yang di dalamnya. Maka tarda bi qada'ik, aku kata Nabi, doa yang diajarkan Nabi, ridha dengan ketentuan. Minta tenangkan hati. Jadi orang yang berdoa itu yang yakin dikabulkan doanya, hatinya tenang. Ya. Ini hati tenang itu dalam Al-Quran, irji'i ila ya ayyatuhan nafsul mutma'innah, hati yang tenang, nafsan mutma'innah, jiwa yang tenang. Tidak bakal datang ketenangan ini kalau tidak yakin dengan ketentuan Allah. Maka konteksnya yakini bahwa Allah memfasilitasi kita dengan doa tadi pasti dikabulkan. Apa? Tanamkan keyakinan bahwa doa itu kabul. Tanamkan keyakinan bahwa di balik doa kabul tadi ada hak ketetapan Allah yang ditetapkan bagi hambanya. Tanamkan di hati biar hati tenang bahwa kabulnya doa tidak mesti sesuai dengan apa yang kita minta. Tanamkan di hati biar hati kita tenang bahwa pengabulan doa itu, fasilitas Allah memberikan kabulnya doa itu dalam bentuk sesuatu yang terbaik bagi kita, meskipun dalam hati kita itu belum tentu yang terbaik. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bila jadi yang kamu yang tidak senang itu terbaik. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kamu itu senang justru itu belum tentu yang terbaik bagi kamu.
Inilah pilihan terbaik bagi orang yang beriman, hati tentram, jiwa tenang ketika kami yakini bahwa doa pinta itu semua pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Wassallallahu wa sallam ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana dhunubana li walidina wa narhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin muslimat wal mu'minat al-ahya' wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا انفعنا بما علمتنا ربنا علمنا الذي ينفعنا ربنا فقهنا وفقه أهلنا وقرباتنا لنا في ديننا وعلى القدر والثبات كريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا المؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله آمين. اللهم صل سيدنا محمد طب القلوب